Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Waspada Musim Pancaroba. Dan tentunya kita masih dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Klaus Damanik selaku Kepala BMKG Bengkulu dan juga Bapak Herwan Antoni selaku Kepala BPBD Bengkulu. Nah ini sempat disinggung tadi kan Pak, masalah di Pancaroba ini ketika dia transisi ke musim hujan ini sering terjadi banjir, termasuk yang salah satunya cukup besar itu terakhir di 2019. Ya. Dan syukurnya saat ini di tengah banyaknya daerah-daerah lain yang terkena banjir nih, kita Provinsi Bengkulu terhindar dari banjir. Nah, sebenarnya sendiri kalau di Bengkulu ini Bapak, itu banjirnya itu disebabkan karena apa? Kota Bengkulu khususnya Pak. Apakah memang karena curah hujan yang tinggi ataukah karena memang ada kiriman dari daerah lain itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya bahwa Kota Bengkulu itu banyak kejadian memang kiriman. Artinya kiriman dari sungai ya, Sungai Muara Bengkulu itu yang meluap. Nah, meluap itu artinya ya karena kapasitas airnya kan begitu besar ya, semuanya kan mengalir pada tempat yang sama. Ditambah intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian mungkin juga pendangkalan ya terhadap muaranya, sehingga meluap. Nah, meluap ini yang menyebabkan Kota Bengkulu yang sering terjadi banjir. Ya, itu yang menyebabkan banjir. Kalau intensitasnya seputar tadi sudah kami jelaskan, kalau intensitasnya hanya di Kota Bengkulu ya banjirnya paling perumahan-perumahan masyarakat. Mana-mana saja sebenarnya ya Pak. Ya, itu. Kalau yang besar itu ya tadi faktor tadi, karena kita itu baru di muara sungai besar. Ya, kemudian dia nanti semuanya akan ke laut, sementara laut itu juga sering ya ketika dia airnya meluap, itu kenapa? Karena laut juga terjadi pasang, menolak air itu sehingga menyebar airnya. Ini yang menyebar ke perumahan-perumahan masyarakat ya. Nah, yang genangan air ini yang cukup besar biasanya menyebabkan beberapa titik misalnya itu yang menjadi tergenang dengan ketinggian yang cukup tinggi. Nah, itu biasa seperti itu. Karena secara geografis juga kota ini lebih rendah ya Pak dibandingkan daerah-daerah lain ya Pak, seperti Curug misalnya. Betul, ya tadi kita itu aliran sungai tadi ya biasanya kan ke daerah yang rendah. Ya, salah satunya Kota Bengkulu ini pada posisi yang rendah, ya artinya datar gitu kan. Nah, jadi ya meluap airnya ya pasti meluap kalau dia ya ketemu ya antara air di sungai ketemu dengan air laut ya juga lagi pasang gitu kan. Daya tampung yang terbatas dapat kiriman ya, lagi ya Pak. Kiriman lagi. Aduh, cocok itu. Saya ingin ke Pak Klaus. Ya. Ini Pak, artinya apakah ada perbedaan cuaca juga di setiap daerahnya di Provinsi Bengkulu ini kan karena kita lihat biasanya kan banjir nih tahunan nih Pak. Kiriman juga dari daerah Rejang Lebong khususnya kan karena dia lebih tinggi. Nah ini apakah karena memang curah hujan di Rejang Lebong ini lebih sedikit sehingga kirimannya juga sedikit atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya, jadi sekali lagi ya, hujan yang pertama itu hujan itu hanya salah satu pemicu terjadi banjir itu. Ya, tadi kita sampaikan dari mulai April BMKG sudah menyampaikan kita akan dilanda El Nino, artinya kita akan mengalami kering yang panjang. Nah, salah satu penyebab tahun lalu juga kita aman, tidak ada banjir ya karena memang curah hujannya kurang. Nah, pada awal-awal seperti ini yang perlu memang harus kita persiapkan. Ibarat tanah itu yang lama udah kering tiba-tiba disiram air, itulah maka akan terjadi longsor. Kemudian daerah sungai mungkin ya artinya apa? Yang berikut itu adalah masalah lingkungan Pak. Sungai itu kita kalau beberapa tahun yang lalu mungkin lebar sungainya masih ya kemudian kedalamannya juga sehingga seberapa besar pun hujan dari hulu daya tampungnya masih kuat, masih cukup untuk mengalirkan sampai ke hilir gitu. Nah ini kan ketika ini tidak sanggup menampung
itu yang mengakibatkan hujannya air yang mengalir itu luber itu di sepanjang sungai itu. Terutama topografi daripada Bengkulu kan mulai dari Kaur sampai ke Muku-Muku itu kan pesisir, Mas. Sehingga potensi mengalami hampir semua kabupaten kecuali Rejang Lebong dengan Kepayang ya, Benteng sebahagian gitu. Tapi yang di pesisir itu pasti akan. Nah kemudian kalau misalnya untuk kota Bengkulu, kalaupun terjadi hujan lebat, hanya di seputaran Bengkulu, paling genangan 1-2 jam mungkin sudah surut seperti itu. Dan artinya ada juga beberapa daerah pemukiman kita yang memang posisinya benar-benar di bawah. Jadi bagaimanapun caranya kecuali relokasi gitu kan. Kalau hujan sebentar aja udah pasti keren karena memang posisinya di bawah seperti itu. Jadi yang paling membahayakan itu adalah seperti yang disampaikan Pak Kalak tadi, itu ketika hujan kiriman dari atas. Nah kadangkala hujan di hulu itu deras tidak langsung mengalir karena memang tadi ada penyumbatan di mana-mana. Nah, ketika ini penuh jadi sama kayak tsunami dia. Ketika ini jebol, yang tersumbat tadi itu yang bisa membawa korban seperti itu. Kalau airnya perlahan naiknya tentu kan masyarakat masih sempat evakuasi, masih sempat menyelamatkan yang lain-lain. Tetapi ketika banjir bandang itu kan itu tidak ada aba-abanya. Langsung aja menerjang gitu sehingga yang paling penting adalah begitu memasuki musim hujan tentunya beberapa pihak terkait terutama mungkin kita BMKG tetap akan memberikan info lebih awal ya sehingga para pihak yang berkepentingan itu bisa mengambil kebijakan mungkin BPBD kemudian BPDAS yang mengelola lingkungan sungainya, kemudian ada balai-balai sungai yang ngurusin sungainya seperti itu. Nah, paling penting dilakukan adalah mungkin susur sungai, ngecek kadangkala karena kering kemarin ya dalam tanda kutip ya mungkin sampah numpuk segala macam itu kita tidak perhatikan. Begitu ada hujan justru itu yang menjadi membendung airnya. Nah, ketika debit airnya sudah banyak dan tekanannya sudah tidak sanggup ditahan lagi oleh material yang menyumbat inilah begitu ini lepas itu tadi yang jadi seperti disiram air itu itu yang mengakibatkan banyak korban. Kalau genangan saya rasa paling 1-2 jam surut sudah itu tidak terlalu banyak korban. Yang paling harus diwaspadai adalah banjir bandang itu tadi. Dia besar-besaran dalam satu waktu yang sama itu yang harus kita waspadai. Oke Bapak, semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.